Aksi Martin Paes tepis penalti menjadi sorotan dunia. Netizen, Paes sengaja pamer skill. Supporter Arab Saudi mengamuk usai negaranya ditahan imbang Indonesia. Mancini segera dipecat SAFF. Media besar Arab Saudi sorot kualitas timnas Indonesia. Peringkat FIFA Indonesia meroket usai tahan imbang Arab Saudi. Malaysia bungkam dan tidak jadi bahagia. Siap jadi kuda hitam, kata berkelas Sintayong usai berhasil mencuri 1 poin penting di kandang Arab Saudi. Serta beberapa berita timnas Indonesia siang hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini sempat terlihat emosi besar terhadap anak asuhannya saat menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda memulai langkahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat dini hari tadi dengan melawat ke King Abdullah Sports City Stadium. Tampil di hadapan para pendukung Arab Saudi, nyali timnas Indonesia tidak ciut untuk bersaing dengan terus berusaha untuk mencetak gol di sepanjang pertandingan. Bahkan skuad asuhan Sintayong membuka skor terlebih dahulu ketika laga baru berjalan 19 menit ketika tembakan Ragnar Oratmangun berbelok mengenai Sandy Walsh. Menjelang jeda turun minum, Arab Saudi berhasil menyamakan skor melalui Musaffah Al-Juwair yang tembakannya berbelok arah karena mengenai Calvin Verdong. Pada menit ke-79, Arab Saudi sempat mendapatkan kesempatan untuk membalikan skor melalui eksekusi penalti Salim Al-Dawsari. Namun Martin Paes bergerak sigap untuk menghentikannya. Arab Saudi sendiri sejatinya punya beberapa peluang untuk mencetak gol tambahan. Namun buruknya penyelesaian akhir membuat upaya mereka menjadi sia-sia. Bahkan saking buruknya permainan Arab Saudi, sang pelatih Roberto Mancini kedapatan emosi dan meneriaki para pemainnya jelang laga usai. Kejadian tersebut terjadi pada menit ke-90+9, alias tinggal beberapa detik lagi pertandingan akan usai. Saat itu Arab Saudi punya peluang mencetak gol lewat situasi tendangan sudut. Namun para pemain tuan rumah terlihat lambat berkumpul di kotak penalti timnas Indonesia. Alhasil Mancini pun terlihat emosi dan meneriaki para pemainnya, terutama Abbas Al-Hasan yang punya tinggi 185 cm untuk segera berada di area pertahanan timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih mencoba beberapa kali untuk mencetak gol, namun skor 1-1 pada akhirnya tetap tidak berubah dan skuad Garuda berhasil memetik 1 poin. Dengan hasil ini, timnas Indonesia dan Arab Saudi bertengger di urutan 3 dan 4 klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Skuad Garuda dan The Green Falcon berjarak 2 poin dari Jepang. Sebagai pemuncak yang di laga pertama mampu menghancurkan Cina dengan skor telak 7-0. Timnas Indonesia kembali menggeser posisi Malaysia dalam ranking FIFA setelah berhasil menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berkat hasil ini, maka timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin sebesar 6,88 dalam ranking FIFA. Berdasarkan perhitungan akun Putih Ranking, timnas Indonesia mengalami peningkatan dalam ranking FIFA hingga 3 tingkat setelah mengumpulkan 1115,61 poin. Kini skuad Garuda ada di peringkat ke-131 FIFA. Dengan demikian, skuad Garuda melangkahi Malaysia yang sempat kegirangan untuk bisa menggeser timnas Indonesia di peringkat ke-133 FIFA. Kendati begitu, timnas Indonesia justru berhasil melempar Malaysia kembali ke peringkat ke-134 dengan hasil imbang kontra Arab Saudi, sekaligus mendongkrak posisi skuad Garuda hingga 3 tingkat. Media Arab Saudi kembali usil kepada timnas Indonesia setelah pertandingan melawan The Green Falcon berakhir sama kuat 1-1. Media Arab Saudi Aryadia membuat sebuah artikel yang seperti menyindir pencapaian timnas Indonesia. Dalam artikel tersebut mereka menulis bahwa gol Ragnar Oratmangun merupakan yang pertama bagi timnas Indonesia dalam 28 tahun terakhir. Timnas Indonesia berhasil mencetak gol ke gawang tuan rumah Arab Saudi di kandang sendiri untuk pertama kalinya dalam 28 tahun, tulis media Arab Saudi Aryadia. Sementara gol terakhir yang diciptakan timnas Indonesia di kandang Arab Saudi terjadi dalam sebuah laga persahabatan pada tanggal 29 November 1996. Pada saat itu timnas Indonesia kalah telak dari Arab Saudi dengan skor 4-1. Setelah itu timnas Indonesia bertandang sebanyak 4 kali dan selalu gagal untuk mencatatkan skor. Hasil imbang yang diraih Arab Saudi kontra timnas Indonesia pada laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat sejumlah fans tuan rumah mengamuk. Meski berhasil amankan poin, namun fans Arab Saudi justru merasa kecewa dengan penampilan negara mereka.
Dikutip dari komentar para netizen Arab Saudi di akun X Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAFL, terpantau banyak fans yang tidak puas dengan hasil imbang melawan timnas Indonesia. Bahkan banyak dari fans The Green Falcon yang meminta pelatih Roberto Mancini untuk angkat kaki alias dipecat. Solusinya adalah memecat Mancini sebelum terlambat memulai kualifikasi, sementara tim tidak meyakinkan sama sekali, kata salah satu supporter Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menegaskan skuad Garuda siap menjadi kuda hitam di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tampil sangat cemerlang ketika menahan imbang Arab Saudi 1-1. Seusai pertandingan, Sintayong mengatakan bahwa Martin Paes dan kawan-kawan mengalami kesulitan sejak awal. Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, timnas Indonesia telah menunjukkan penampilan yang sangat luar biasa dan juga membanggakan. Pujian pun dilontarkan Sintayong kepada pelatih Arab Saudi Roberto Mancini yang mampu mengubah arahnya pertandingan lewat strateginya. Sintayong pun bertekad untuk membuat timnas Indonesia menjadi kuda hitam di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini sangat sulit sejak awal, dan cuaca panas mempengaruhi kedua belah pihak. Kami memberikan penampilan yang hebat, dan saya bangga dengan level para pemain. Mancini adalah pelatih hebat, dan memvariasikan metodenya dalam pertandingan. Tetapi saya memiliki cukup pengalaman dengan kemampuan para pemainnya dan Liga Saudi. Saya sangat percaya pada para pemain timnas Indonesia, dan kami memiliki tujuan yang jelas pada tahap ini, dan kami akan menjadi kuda hitam di babak kualifikasi, kata Sintayong. Penampilan cemerlang Martin Paes disorot media dunia usai tampil impresif bersama skuad Garuda dalam debutnya kontra Arab Saudi dini hari tadi. Media luar negeri banyak memberikan pujian atas kualitas dari kiper FC Dallas tersebut. Selain itu, pendukung timnas Indonesia juga memuji Martin Paes yang tampil gemilang dan juga Spartan walau sempat membuat dak-dikduk jantung supporter timnas. Paes melakoni debut yang cukup impresif bersama timnas Indonesia. Kiper FC Dallas itu menggagalkan penalti Arab Saudi setelah sempat melakukan blunder pada menit ke-77. Selain itu, Paes juga melakukan penyelamatan penting saat injury time babak kedua dengan memblok tendangan Feras Albrikan dalam situasi 1 lawan 1. Penampilan gemilang Paes membuat kiper 26 tahun itu mendapatkan predikat Man of the Match atau pemain terbaik di laga Arab Saudi kontra Indonesia. Selain itu, Paes juga mendapatkan banyak pujian dari pendukung Indonesia di media sosial. Banyak netizen yang menyebut Martin Paes sengaja memberikan Arab Saudi tendangan penalti untuk menunjukkan kemampuan hebatnya. Martin Paes baru bergabung dengan latihan timnas Indonesia di Jeddah beberapa hari sebelum laga melawan Arab Saudi. Persiapan yang singkat tidak masalah bagi Paes untuk memperlihatkan kemampuan terbaiknya. Total, Paes melakukan 4 penyelamatan penting untuk timnas Indonesia. Koordinasi Paes dengan para pemain belakang timnas Garuda juga sangat luar biasa api, meski baru untuk kali pertama memperkuat Indonesia. Selanjutnya, Martin Paes berpeluang melakoni debut bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Selasa, 10 September 2024 mendatang. Pada laga tersebut, timnas Indonesia akan menjamu Australia pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026.